Kalau begitu tadi Bapak ada pertanyaan, apakah Yesus Allah atau nabi palsu? Kalau dari kami, dari tim Muslim, jawabannya sangat mudah, Pak. Yesus bukan Allah dan Yesus juga bukan nabi palsu. Tetapi Yesus adalah nabi utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel hanya pada zaman itu. Itu jawaban kami. Silakan, Pak. Saya sudah katakan tidak ada pilihan lain. Soalnya dia disembah dan dia terima. Padahal dia mengajarkan hanya boleh menyembah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia terima. Dia nabi palsu, dia tidak bisa jadi nabi asli. Atau dia Allah sendiri. Makanya pilihannya cuma dua. Silakan. Baik, kalau begitu saya ingin tanya, Pak. Kata menyembah yang dipakai di situ, kata aslinya apa, Pak? Menyembah proskuneo. Proskuneo. Apakah proskuneo itu digunakan dalam arti menyembah Tuhan atau bisa menyembah atau sujud kepada manusia juga, Pak? Silakan. Bisa digunakan untuk menyembah manusia. Bisa digunakan untuk menyembah Allah. Bang. Dalam perjanjian lama memang penyembahan terhadap manusia, malaikat dan sebagainya itu masih ditoleransi. Tapi sejak Yesus mengucapkan Matius 4 ayat 10 yang juga menggunakan kata proskuneo, tidak boleh. Makanya Rasul-Rasul menolak, saya sudah berikan ayatnya, kisah 10 dan kisah 14. Malaikat pun menolak, Herodes dihukum mati karena menerima. Jadi kembali pada pertanyaan saya, bagaimana bisa nabi asli? Dia melarang menyembah siapapun kecuali Allah. Dia disembah, diterima. Silakan. Baik, kalau Bapak menanyakan hanya diberikan kepada dua pilihan, yang pilihannya Bapak yang buat, saya masih bisa berkilah kemana-mana, Pak. Tetapi saya ingin memastikan dulu, kalau Bapak bilang tadi proskuneo bisa dipakai untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta dan juga untuk hormat kepada manusia, berarti itu belum jaminan langsung bahwa Yesus itu pasti Allah, gitu. Pertama. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama, orang menyembah manusia, ya manusia menyembah manusia dalam arti orang itu sujud kepada manusia, itu banyak sekali ayatnya. Ya. Ya. Dan kalau Bapak bilang tadi masih diperbolehkan oleh siapa, Pak? Dan yang melarang di perjanjian baru itu jadi siapa, Pak? Silakan, Pak. Dalam perjanjian lama tidak ditegur. Nyembah orang, nyembah apa tidak ditegur. Tapi sejak Yesus mengucapkan kata-kata ini, maka kata-kata hanya, maka tidak boleh lagi. Karena itu Petrus disembah, tidak mau. Paulus dan Barnabas disembah, tidak mau. Herodes mau, dihukum mati. Silakan. Berarti yang mencabut larangan itu kan bukan Tuhan sendiri, Pak, kalau begitu. Yesus. Saya lagi bicara nih, Pak, sebentar. Iya, jadi yang melarang itu bukan Allah sendiri atau bukan Bapa sendiri. Sekarang kalau Bapak bawa Matius 4 ayat 10, di Matius 4 ayat 10 Yesus jelas-jelas mengatakan kepada iblis, kamu harus menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allahmu. Sebenarnya ini terjemahan juga terbalik. Harusnya Allah Tuhanmu. Saya punya Bible yang menerjemahkan dengan demikian. Jadi, kenapa kalau begitu iblis tidak menyembah Yesus pada waktu itu? Silakan, Pak. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Yesus tidak menyuruh iblis menyembah Tuhan ya. Iblisnya minta Yesus nyembah dia, maka akan diberikan kerajaan dunia dan sebagainya. Lalu Yesus berkata, anyahlah iblis, sebab ada tertulis, dia ngutip Alkitab ini, ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi sebetulnya tidak ada perintah apapun. Bang. Dan kami percaya Yesus itu Allah. Dan Dia berhak mengatakan seperti ini sebetulnya. Harus menyembah Tuhan Allahmu. Oh no. Silakan. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau Yesus mengutip perjanjian lama, meminta iblis untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allahmu. Kenapa iblis pada waktu itu tidak menyembah Yesus kalau Bapak berkeyakinan bahwa Yesus itu Allah? Silakan, Pak. Yesus ya terang tidak mau nyembah lah. Mana dia mau nyembah Yesus? Dia kepingin Yesus nyembah dia kok. Oh no. Kan godaan di padang gurun kan itu. Jadi iblis tidak tahu kalau Yesus itu Allah pada waktu itu, Pak. Silakan.
Dia tahu tapi dia tidak mau mengakui dan tidak mau menyembah. Silakan. Jadi iblis tahu nggak Yesus punya Tuhan? Silakan, Pak. Iblis tahu Yesus itu Tuhannya sendiri. Ini parah nih. Sudah, Pak? Ya. Pakai silakan, Pak. Jadi saya ngomong. Oh iya sudah. Nah, indikasinya apa, Pak? Kalau iblis itu tahu kalau Yesus itu Allah sendiri gitu, Pak. Silakan, Pak. Iblis tidak mungkin tidak tahu. Dia kenal Yesus ya. Waktu ada orang kerasukan setan dalam Matius pasal yang ke-8, dia mengenali ya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Memang mengecewakan. Ya. Jadi waktu dia orang kerasukan setan ini yang ngomong setannya ya. Waktu ketemu dengan Yesus. Dan mereka itu pun berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah. Saya katakan anak Allah itu adalah Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dia tidak mungkin mengatakan kata-kata ini kalau dia tidak tahu kalau Yesus itu Allah. Dia pasti tahu. Ya, lalu minta supaya boleh masuk ke dalam babi dan pakainya, pergi, diizinkan. Jadi iblis tunduk kepada Yesus. Siapa Yesus kalau iblis tunduk kepada dia? Kalau bukan Allah. Silakan. Pak, di mana indikasi bahwa anak Allah sama dengan Allah? Silakan, Pak. Saya tadi sudah mengatakannya. Anak manusia, manusia kan. Anak Allah itu Allah. Dan saya berikan Yohanes 5:18. Dia menyebut Allah itu bapaknya. Dan dikatakan menyetarakan diri dengan Allah. Silakan. Kalau anak tangga itu tangga bukan, Pak? Apa? Anak tangga itu tangga bukan? Anak sekolah itu sekolah bukan, Pak? Bukan. Kenapa Bapak berpatokan kalau anak manusia pasti manusia, kalau anak Allah pasti Allah, Pak? Gitu. Karena Silakan, Yesus itu Pak. Allah dan manusia. Ya. Anak sebagai manusia disebut anak manusia. Sebagai Allah disebut anak Allah. Sama sekali beda. Jadi bagi saya, Allah itu dalam tanda petik jenis makhluk. Anak anjing, anaknya mesti anjing. Anak manusia, manusia. Andai kata malaikat bisa punya anak, anaknya anak malaikat. Nah, anak Allah, itu Allah. Karena jenis makhluk. Tapi dia jenis makhluknya cuma satu. Silakan. Kalau Adam anak Allah juga bukan, Pak? Daud anak Allah? Kata Tunggu anak. sebentar, Pak. Oh, maaf. Jadi kalau Adam anak Allah disebut anak Allah, apakah Adam juga anak Allah? Apa Adam juga Allah juga? Nanti Kalau Adam- Daud disebut anak Allah, apakah Daud juga Allah juga? Nanti- Apakah kalau Efraim disebut anak yang sulung, apakah Efraim juga Allah juga? Mohon Pak penjelasannya, silakan. Ayatnya di mana, Pak? Banyak. Silakan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu, Hosea 11 ayat 1. Silakan Pak. Yesaya 11. Hosea. Hosea 11 ayat 1. A few moments later. Kita yang percaya kepada Kristus, ini kok mati murid sih, juga disebut anak Allah kan ya, Yohanes 1 ayat 12 ya. Tapi anak dalam arti anak adopsi. Kenapa Yesus disebut anak tunggal Allah? Ya, dalam Yohanes 1 ayat 14, juga dalam Yohanes 1 ayat 18, lalu Yohanes 3 ayat 16, Yesus disebut anak tunggal. Padahal kita yang percaya Yesus disebut anak Allah. Karena dia anak-anak yang sungguh-sungguh. Kalau yang lain itu anak adopsi. Saya akan tunjukkan ayatnya. Galatia pasal 4. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ini adopsi. Ini ya. King James, the adoption of sons. Jadi semua itu anak adopsi. Kalau Adam disebut anak Allah,
anak itu bisa punya arti lain, Bapak itu bisa berarti pencipta, dan anak ciptaan. Dan Lukas 3:38, Adam disebut anak Allah, itu dalam arti seperti itu. Tapi Yesus anak tunggal Allah. Ini anak sungguh-sungguh. Silakan. Baik, kalau Bapak bilang adopsi di Galatia 4 ayat 5, itu kan bukan perkataan Yesus, Pak. Itu perkataan Paulus. Ada nggak, Pak, perkataan dari Yesus bahwa Yesus itu bukan anak adopsi gitu? Kita setuju Silakan, berdebat. Pak. Saya belum ngomong. Belum. Bang. Jadi maksud saya, menurut kami, yang disebut dengan anak Allah itu bukan berarti ada adopsi atau ada anak tunggal satu-satunya. Karena tradisi Yahudi memang mengenal istilah anak Allah itu sebagai sebutan atau julukan sebagai orang-orang yang soleh atau yang saleh gitu. Bukan berarti kalau dia disebut anak Allah, dia Allah sendiri. Di Perjanjian Lama begitu banyak anak Allah, di Perjanjian Baru juga ada sebutan kita Bapak sebagai orang Kristen yang mengaku mengikuti perintah Tuhan juga disebut anak Allah. Kalau Bapak mengatakan ada adopsi atau bukan adopsi, boleh Pak, saya minta ayatnya. Yesus mengatakan bahwa dia bukan adopsi. Silakan Pak. Kita setuju berdebat berdasarkan Alkitab dan termasuk surat-surat Paulus ya. Silakan. Baik, Bapak mengatakan mau setuju dengan perkataan Paulus, tidak apa-apa. Tetapi yang kami minta adalah yang murni perkataan dari Yesus. Karena nanti kita bisa buktikan ajaran Yesus ada yang berbeda dengan ajaran Paulus. Kalau Bapak bisa sebutkan kepada saya, ada nggak Yesus pernah mengajarkan dosa waris? Silakan Pak. Tidak semua yang Yesus ajarkan itu mesti ada yang Paulus ajarkan dan sebagainya. Tapi saya tidak percaya sedikit pun bahwa ada perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Kalau ada tolong ditunjukkan. Tapi ini melebar kemana-mana, ini makin lama makin jauh. Justru itu Silakan. Pak. Bapak silakan dulu Pak. Udah. Ya, silakan. Justru itu Pak. Kalau Bapak mengatakan tidak ada yang berbeda dengan antara ajaran Yesus dengan Paulus, tadi saya baru minta bukti ayat di mana Yesus mengajarkan dosa waris. Bapak sudah mengatakan tidak harus semua yang diajarkan Paulus pernah diajarkan oleh Yesus. Itu artinya memang ada perbedaan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Di Matius 18 ayat 3, Yesus mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kalian hanya perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Dan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ada dosa waris yang harus ditebus oleh dirinya sendiri gitu. Sedangkan dosa waris atau dosa yang menjalar dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa kepada setiap bayi yang lahir, itu tidak pernah diajarkan Yesus gitu Pak. Jadi menurut kami, hal ini merupakan hal yang sangat esensial karena penebusan dosa waris tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Silakan Pak. Oke, saya tanyakan kepada saudara. Kata-kata Yesus dan Paulus, yang mana yang tingkatnya lebih tinggi? Silakan. Silakan. Menurut kami lebih tinggi Yesus Pak. Silakan Pak. Dua-dua adalah firman Tuhan ya. Selama itu masuk dalam Alkitab, ini adalah firman Tuhan, maka tingkatnya sama. Apakah perjanjian lama, Musa, atau siapapun, pokoknya masuk firman Tuhan, itu tingkatnya sama. Tidak bisa kata-kata Yesus lebih tinggi daripada Paulus. Pada waktu Paulus menulis diilhami oleh Allah. Kata-katanya setara dengan firman Tuhan dan setara dengan kata-kata Yesus. Silakan. Jadi menurut Bapak, Paulus kata-katanya sama tingginya dengan perkataan Yesus. Ya. Kalau begitu, tolong tunjukkan Pak, yang menebus dosa ini kan Yesus, bukan Paulus. Ya. Betul. Kalau menurut kami lebih tinggi karena Yesus yang menebus dosa manusia menurut ajaran Kristen. Gitu ya. Jadi kalau Yesus yang menurut Bapak mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, tetapi yang mengajarkan dosa warisnya bukan dia yang disalib, yang mana kira-kira menurut Bapak yang lebih tinggi? Silakan Pak. Saya sudah katakan tidak harus Yesus mengajarkan apa yang Paulus ajarkan. Kalau semua mesti mengajarkan seperti itu, Petrus juga mesti mengajar, Yohanes mesti mengajar, Musa mesti mengajar. Lah ya seluruh Alkitab penuh dengan dosa waris. Jadi satu mengajar A, satu mengajar B, satu mengajar C dan sebagainya. Silakan. Baik.
Kalau memang Bapak bilang Yesus tidak harus mengajarkan, tapi Paulus boleh mengajarkan apa yang dilakukan oleh Yesus, kan itu kelihatan Pak, jadi memang ada bedanya ajaran Yesus dan Paulus. Yesus tadi mengatakan kamu hanya perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini Oke. untuk masuk kerajaan sorga. Kalau untuk bertobat dan seperti anak kecil ini, apakah harus percaya bahwa ada dosa waris yang ditebus oleh Yesus? Silakan Pak. Beda, enggak masalah selama tidak bertentangan. Silakan. Oke, sebentar Pak. Udah mulai? Ibrani 9 ayat 2. Maaf. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Menurut Bapak, ini betul nggak Pak? Silakan Pak. Betul, silakan. Betul menurut Yesus atau menurut Paulus Pak? Silakan. Ini bukan Paulus yang nulis, silakan. Oh, ya memang bukan Paulus Bu. Ibrani bukan Paulus. Saya senang kalau Pak Budi langsung bilang ini bukan Paulus yang menjawab gitu. Ya, Jadi memang siapa bukan- Pak yang menulis ini Pak? Ibrani Pak, silakan. Tidak Pak. diketahui, silakan. Tidak diketahui. Baik. Jadi ada kitab, ada sebuah buku di dalam kitab yang tidak diketahui penulisnya. Menjadi catatan kita gitu ya. Yang menjadi poin kami di dalam Ibrani 9 ayat 22 ini bertentangan dengan konsep penebusan dosa di dalam Perjanjian Lama.